Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar dan bumbung Garda Sakera. Welcome to my room, Bang Ipul Sakera. Sorry terlambat 1 jam ya, karena ada tamu tadi, jadi tertunda kawan. Santai dulu, slow dulu ya. Ini insya Allah hari ini kita akan hadir doktor ya, pengacara muda, masih muda tapi beliau itu sudah memiliki gelar yang mentereng, yaitu doktor. Wow, keren kawan. Nah, meraih untuk gelar doktor itu tidak mudah ya. Meraih gelar doktor itu tidak mudah. Jadi artinya ini kebanggaan tersendiri untuk kita masyarakat Situbondo, di mana beliau masih usianya muda, jauh dari saya, masih adik saya yang sangat jauh. Namun sudah memiliki gelar doktor, top markotop. Top markotop. Hari ini terkait temanya itu terkait dengan gugatan ya, gugatan PT UN dari Amir kepada Bupati Riau. Ini topik yang cukup hangat, cukup menarik. Iya, seru dong. Seru. Pasti seru lah. Dan ini masyarakat Situbondo juga tercerahkan ya, mendapatkan masukan dari peristiwa-peristiwa yang ada. Semangat Bang Ipul, siap Mas Wahyu, tetap semangat. Assalamualaikum Bang Ipul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tetap layar kawan, terus bagikan kawan, karena ini sangat seru ya. Dimana ini Bupati kita, Bupati Situbondo, Mas Rio itu digugat di PT UN Surabaya. Ini keren ini kawan. Sehat Bang Ipul, terima kasih Mas Raja Cici, sehat selalu Bang Ipul, amin. Masih Mas User. Masalah apa Bang? Ya masalah ecek-ecek lah. Masalah ecek-ecek kawan. Kita tahu bahwa Amir ini, mungkin masyarakat Situbondo banyak yang belum mengenal ya. Kalau hanya saya menyebut nama Amir, tapi kalau misalnya saya katakan bahwa Amir ini adalah orang yang bersedia memotong jarinya ketika pilkada kemarin ya. Jadi ketika pilkada kita kan di masyarakat kan banyak yang dikenal itu. Oh siap Mas.
Wah ini masih anu ya, ya ketokan gerigi ya. Mungkin kalau teman-teman ingat ketokan gerigi yaitu Amir ya. Dupes Bang Ipul, makasih. Jadi tokoh lah ya. Kalau saya sih katakan tokoh karena apapun dia itu, bagaimanapun dia itu sudah dikenal di masyarakat Situbondo ya. Sudah dikenal. Jadi saya katakan dia adalah tokoh. Sama dengan misalnya seseorang pengusaha gitu ya. Ya apapun usahanya dia, ya itu pengusaha. Gitu loh. Terima kasih Mas Indra, itu pengusaha kawan. Meskipun pengusahanya bangkrut ya tetap pengusaha gitu loh. Jadi tokoh itu meskipun tokohnya itu sukses atau bahkan tokoh yang tidak sukses pun ya itu tokoh kawan, tetap tokoh ya. Nanti mas, pasti kita tunggu aja sampai kita nanti insya Allah akan kedatangan pengacara bupati ya, yang di awal jadi pengacara bupati, seorang pemuda keren yang beliau itu juga menyandang status atau bukan status ya, dia memegang kesarjanaan strata 3 yang bukan baru kuliah tapi sudah sukses. Sebentar B7 nanti dulu, dan nanti kita bisa ngobrol banyak ya. Dan sekarang sudah berjejer di depan namanya doktor ya, ini keren. Orang Situbondo kawan, masih muda, jauh di bawah saya masih. Ketemunya di TikTok saya. Begitu teman-teman. Cakna CPT urusan anu ya. Monggo Bang Ipul cobain nasi biryani. Siap Mas. Insya Allah Mas. Ya, beliau adalah ketua Perjaka ya. Ketua Perjaka meskipun sudah tidak perjaka artinya sudah punya anak. Nah, saya kagum ya. Pertama kali saya datang ke kantornya itu, hal pertama yang saya ucapkan keren gitu loh, keren karena saya tidak bicara orang lain ya, saya saja yang masih strata 1, saya seperti enggan ya, atau tidak punya keberanian untuk melanjutkan ke S2, apalagi ke S3 gitu ya, dengan usia saya yang seperti sekarang ini. Tapi sosok ini, tokoh ini masih muda, sudah bergelar pengacara, sudah berprofesi pengacara. Terus ya kalau namanya pengacara pasti strata 1 sudah terlewati ya. Bahkan strata 2-nya juga gitu loh. Tiba-tiba dia bukan hanya SH tapi juga MH. Lah yang lebih keren lagi adalah ketika berseliweran di FYP saya, gimana banyak tokoh-tokoh Situbondo, ada dari anggota dewan, ada buabuk bahkan juga mengucapkan selamat atas ya raihan menjadi doktor. Kaget saya kawan, gila mosok sih masih muda sudah jadi doktor gitu. Ternyata betul kawan, ternyata beliau memang sudah menjadi dokter. Bismillah, semangat Bang, siap. Jadi itu ya, insya Allah nanti mudah-mudahan saja beliau bisa hadir karena di room ini, karena tadi sudah janjian sih, artinya ya wes aku tak hadir Bang katanya itu begitu. Tapi kita tunggu aja karena bagaimanapun kan beliau ini bukan orang nganggur ya, orang yang hanya gondrongkan rambutnya, duduk di warung di sana di sini ngopi, bukan. Jadi ini bukan orang yang pengangguran. Beliau juga saya tahu kemarin dari Surabaya saja setelah live itu masih mengatur jadwal pertemuan lainnya. Mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja beliau atau yang kita kenal dengan Dr. Bakri, bukan dokter ya, doktor, kalau dokter itu S1 masih ya, Dr. Bakri bisa untuk hadir menemani teman-teman yang ada di room Bang Ipul Sakera ini untuk membahas
terkait dengan upaya. Saya katakan upaya ya, upaya Amir Gerigi ya, Amir Ketok Gerigi menggugat Bupati Situbondo Mas Rio ya. Bang, kenapa masih ngatakan upaya? Ya karena sampai sekarang gugatannya belum diterima-terima kawan. Gugatannya belum diterima. Kalau misalnya teman-teman itu anak SD ya, punya anak, punya ponakan SD, itu PR-nya itu ketika diserahkan kepada gurunya dicoretin semua, dikembalikan lagi. Yuk kerjakan lagi nak, PR-nya nak. Nah jadi masih belum. Artinya makanya saya menggunakan bahasa upaya. Ya. Itu orang malas gak mau bekerja, ya bisa jadi. Jadi upaya menggugat ya, upaya menggugat siapa namanya ini, Bupati Situbondo kawan. Tapi belum berhasil karena masih upaya, karena gugatannya masih, surat gugatannya masih dicoret-coretin. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngajukan skripsi, wah saya sudah skripsi, tunggu dulu, kamu sudah mengerjakan atau masih dicoret-coreti proposalnya gitu loh. Begitu kawan ya. Apa yang mau digugat lah? Jadi dalam gugatan itu ada pihak ya, pihak penggugat. Yang kedua adalah pihak tergugat lah. Pihak ini bahasanya subjek ya, subjeknya. Siapa subjeknya? Dalam gugatan Amir Ketok Gerigi itu subjeknya adalah Mas Rio. Lah, karena ini gugatan PT UN, maka ini berhubungan dengan kebijakan, dengan keputusan. Lah, itu yang dikatakan objek. Gitu loh, objek perkaranya adalah keputusan atau kebijakan Bupati Mas Rio. Begitu kawan ya. Nah, tunggu, moderator saya ini kayaknya belum muncul ini, kemana ini? Amir Odik Tua itu mas. Ya saya tidak tahu ya, artinya yaitu gini ya, gugatan itu adalah hak setiap warga negara. Hak hukum setiap warga negara itu mau melakukan apapun, termasuk salah satunya adalah gugatan. Namun seperti yang dalam VT saya atau video siaran langsung saya, ketika orang menggugat itu introspeksi dulu kawan. Ya, itu introspeksi dulu, terutama kemampuan ininya kawan. Kalau kemampuan ininya masih kosong, jangan coba-coba lah, biar tidak malu-maluin gitu loh. Artinya itu begini, misalnya saya ingin menggugat seseorang. Saya ingin menggugat seseorang. Lah, saya itu harus introspeksi dulu yang mau saya gugat siapa, terus saya punya kemampuan tidak, gitu. Tapi kalau saya tidak punya kemampuan, saya ingin menggugat seseorang terkait dengan misalnya begini, saya ingin menggugat hasil penelitiannya dia atau kemampuannya dia di dalam menciptakan sesuatu ya. Nah itu saya introspeksi dulu, saya punya kemampuan tidak gitu loh. Lah tapi kalau kita bodoh, ya lebih baik jangan gugat kawan, gitu loh. Kita ingin menguji kemampuan, anggap si A ini ahli matematika, dia sudah memecahkan rumus, misalnya dulu ya. Saya akan menggugat dia, ya. Saya akan menggugat dia yang memiliki kemampuan untuk memecahkan atau membuat rumus matematika modern, misalnya ini dulu ya. Loh, untuk apa sih? Ya yang penting saya ingin saya ingin gugat. Lah, tapi ketika itu saya introspeksi. Terus hakim menanyakan, misalnya dulu, ini masih di tahap awal memberikan gugatan. Sebentar dulu, Bang Ipul, sampean mau menggugat orang yang memiliki kemampuan dan keahlian ini. Saya ingin tanya dulu lah sama sampean. 1 + 1 berapa bang? Gitu loh. Misalnya ini sama. Kategorinya hampir sama ya. 1 + 1 10. Pak Hakim gitu, loh kok bisa 10? Ya pokoknya 10. Lah kamu itu lulusan apa? Ya itu saya sekolah saja dulu, entah saya sekolah entah enggak. Lah itu jangan. Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak tahu, jangan sok-sokan. Agar apa? Agar supaya kebodohan kita, ketololan kita itu tidak diungkap di dalam publik. Tujuannya di sana. Gitu loh. Jadi kalau orang bodoh itu lebih baik diem. Nah, begitu loh kawan ya. Jadi lebih baik diem, itu setidaknya ketika kita diem itu kan orang kan masih mengira-ngira, masih menerka-nerka apakah orang ini pandai ataukah bodoh.
itu masih menerka-nerka kawan. Tapi kalau orang bodoh yang dia itu naik ke publik ya toh, nah akhirnya apa? Akhirnya jangan salahkan publik ketika akhirnya kita tahu bahwa dia ternyata bodoh. Makanya di sini selalu saya ajarkan, saya tekankan kepada anak-anak saya, kepada anggota Garda Sakera dan pemangkar, saya selalu katakan, kalian lebih baik diem. Jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan tindakan apa-apa, apalagi nih yang berhubungan dengan orang lain ya. Kalau pada diri sendiri boleh, oh saya tidak bisa naik sepeda motor ya, saya belajar sepeda motor boleh. Tapi kalau kita mengatakan bahwa orang itu salah menggunakan sepeda motor, mengendarin sepeda motor, tapi faktanya dia sendiri tidak pernah naik sepeda motor, ya itu salah gitu loh. Lebih baik kalian itu diam daripada kalian kelihatan bodohnya, ternyata double starter aja nggak paham, karena ternyata tempatnya rem dia tidak tahu. Itu lebih baik diem kawan. Itu menurut saya. Begitu. Mbak Indah sudah hadir, Mbak Indah. Mudah-mudahan Mbak Indah ini sudah hadir ya. Oh, waalaikumsalam Mbak Indah. Nah, mantap Mbak Indah. Ini kita nunggu dulu Mbak Indah ya. Kalau memang tidak ada yang mau naik Mbak Indah, nanti setiap apa itu namanya komentar-komentar yang menarik naikkan aja. Gimana kabar nasi pecel? Pak Tator. Lah ini makanya kita akan jelaskan Mas Sator terkait dengan nasi pecel ini gitu loh. Lah Mas Sator ini juga adalah saudara saya, adik saya, bahkan anak saya ya, karena anak saya seusia dengan dia. Tapi meskipun muda, beliau adalah advokat juga yang mendampingi Dokter Bakri kemarin. Dokter Bakri kemarin. Dan kenapa saya tertarik mengadakan live ini? Jujur, termasuk isu pecel ya, nasi pecel itu berhubungan dengan uploadan ya. Setelah sidang itu uploadan. Saya itu sesungguhnya gini ya, saya tuh kalau sudah selesai ya udah selesai lah gitu. Tapi tiba-tiba dia itu membuat, awalnya di grup itu saya itu nggak terlalu menarik gitu. Saya tidak ngelewat, jujur demi Allah saya tidak ngelewat. Tapi loh, kok di bawah komen-komen ini menyangkut Mas Bakri ya, orang yang saya hormati juga, terus kebetulan juga dia bagian dari membela Mas Bupati. Lah di situ akhirnya saya scroll ke atas, saya cari ke atas, sesungguhnya ini ada apa sih gitu loh. Lah ternyata ada video ya pasca kita sidang, bukan sidang sih sesungguhnya, pemeriksaan ya. Ada video, bentar dulu ini kayak banyaknya ini kawan, bentar dulu ya kawannya. Yang mana video itu memparodikan dengan aktornya yang ada di sana itu adalah Amir Ketok Gerigi dan pengacara yang bernama Hanif ya. Nah, karena ini publik sudah kawan ya. Jadi segala sesuatu yang naik ke publik, yang diupload dan disebarkan lewat publik itu adalah sudah milik publik. Itu sudah bukan lagi sebagai data rahasia atau data pribadi ya. Itu adalah milik publik ketika itu sudah diupload oleh publik dan sudah dapat persetujuan dari orangnya lah. Ntar dulu, waduh kok sulitnya ini, mana ini? Karena banyak sekali ini di grup ini video-video. Ntar dulu kawan. Yang disebar luas kawan gitu loh, disebar luas terkait dengan video tersebut gitu loh. Itu awalnya, waduh kok udah ada ya.
Soalnya cukup panjang ya, cukup jauh di atas. Sebentar saya carikan, nanti saya perlihatkan kepada masyarakat. Bang, kenapa kok biasanya left koi, kenapa sekarang kok ke Bang Ipul Sakira lagi? Ini ada sejarahnya kawan. Jadi ini nanti coba tak lihat dulu. Saya juga kaget, awalnya sih saya ngelewatin saja ya teman-teman ya. Nah, dulu kawan, sebentar. Sabar, santai. Ini waktunya cukup lama kok, tenang aja. Nah, ini sudah keluar ke kemarin. Jadi memparodikan antara Amir dan pengacaranya yaitu Hanif ya. Artinya dua orang ini sengaja ya dan dengan kesadaran penuh dia memparodikan sesuatu yang terjadi di dalam sidang. Ya. Di dalam sidang artinya sengaja dan dia paham gitu loh. Apa yang dia lakukan, konsekuensinya apa dan akan dinilai seperti apa oleh publik. Dan akhirnya memang bersambut kawan ya, bersambut dengan banyaknya juga berita yang mengangkat sesuai dengan parodi yang ada dan di grup beberapa grup WA juga dibahas dan artinya apa tujuan mereka tercapai kawan kemarin ya, tujuan mereka tercapai dengan melakukan pembulian kepada sosok Bupati Situbondo dan juga pengacaranya yaitu Mas Bakri ya, Dr. Bakri. Jadi dua orang ini saya katakan ketika buat parodi itu berhasil mempengaruhi dan berhasil seakan-akan apa yang mereka parodikan itu benar dan apa yang mereka parodikan itu sesuai dengan fakta yang ada. Tuh kok sulitnya yo. Denda kalau bisa apa itu namanya kirim ke Japri Denda. Biar ini aku ndak nyari karena banyak banget ini. Ini udah jam 9 ini. Apa dihapus ya? Masa dihapus sih? Nggak mungkin lah. Siap, salam kenal juga. Salam kenal juga. Sebentar mas. Oke, makasih Denda. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu ya. Nah, Mas jadi dulu juga nana generasi tangrangan. Nana bupati nama datang kuasa hukumnya belum bang. Mbak Nadia, tunggu mbak. Nah, kiri ya kan bagian dari satgas. Konflik of interest dia. Mak, bisa perkara kamu nanti itu. Mbak, nanti terkali ya. Aku mbak, nanti hari ya, Pak, ya perkara di berarti. Kan bagian dari satgas. Ya, ini saya hilangkan dulu backgroundnya. Lah, bermuasal dari ini dulu kawan. Ya. Nah, jadi di grup pada waktu itu saya masih di Surabaya ya. Saya masih ada di Tunjungan Plaza yang mana ini Amir dengan pengacaranya yang bernama Hanif ya. Ini membuat parodi setelah pemeriksaan di ruang sidang PT UN membuat parodi dan ini sudah ternyata cukup jauh di atas. Coba ya dengarkan dulu ya, dimana ini membahas terkait dengan Bupati Situbondo dan Mas Bakri sebagai pengacaranya. Dulu juga nana generasi tangrangan. Mbak, nana bupati nama datang kuasa hukumnya belum bang. Mbak Nadia, tunggu mbak. Nah, kiri ya kan bagian dari satgas. Konflik of interest dia. Mak, bisa perkara kamu nanti itu. Mbak, nanti terkali ya. Aku mbak, nanti hari ya, Pak, ya perkara di berarti. Kan bagian dari satgas jadi ya. Salah bupati prinsipal jadi ya, Bakri jadi ya. Berarti yang kita hadir ya, Pak.
Tapi kuasa mana? Tapi WHO mana? Yang kita hadir ada ada drop kan. Berapa Mas Rogi Ben? Oke ya. Jadi ini biar teman-teman memahami. Jadi kenapa Bang Ipul sekarang live seperti ini? Karena ada video yang mana saya ringkas seperti ini saja. Jadi saya situasikan dulu, saya deskripsikan dulu, tolong teman-teman ini pahami dulu ya. Saya deskripsikan dulu ketika saya itu ada di pengadilan tata usaha negara, ya. Halo Mas Miftah. Jadi begini, teman-teman. Ketika sudah masuk ke jadwal kita itu mau sidang ya, pemeriksaan di mana diumumkan di speaker bahwa sidang dalam kasus 126 itu waktunya kita masuk ke dalam ruang sidang yang pada waktu itu Cakra ya masuk. Akhirnya saya, Amir, Hanif dan Mas Bakri masuklah ke sana ke ruang Cakra. Kemudian ketika penggugat dan tergugat sudah duduk di kursinya, di sana yang diperiksa dulu adalah saya. Jadi pemeriksaan, kenapa saya katakan pemeriksaan? Karena ini belum gugatan, belum masih kawan, belum masuk kepada sidang pokok materinya ya, gitu loh ya. Jadi saya duduk, saya diperiksa siapa saya, nama saya, alamat saya, dan apakah saudara itu bersedia atau mau menggunakan hak untuk melakukan intervensi sebagai tergugat. Saya katakan saya siap, ya, saya siap melakukan sebagai intervensi, tergugat intervensi. Itu dipertanyakan dulu lah. Singkat cerita, setelah data-data saya diberikan, baru setelah itu saya disuruh keluar karena sudah selesai. Jadi sekali lagi ini bukan sidang, masih pemeriksaan ya, masih prasidang lah. Lah setelah saya selesai, di sana ada dua grup ya, artinya sebagai penggugat dan sebagai tergugat. Penggugatnya adalah Amir Ketok Gerigi yang didampingi oleh pengacaranya, dan di tergugatnya yang mewakili Bupati kita Mas Rio adalah Dr. Bakri ya. Udah, saya tidak tahu apa-apa kawan. Di dalam saya sudah tidak tahu karena itu sifatnya tertutup. Nah, setelah itu teman-teman, saya ada di kantin ya. Setelah saya ada di kantin, beberapa menit kemudian itu Mas Bakri keluar. Setelah Mas Bakri keluar ya, beliau izin dengan kelompoknya itu, dengan timnya itu izin untuk pulang duluan. Lah setelah itu beberapa menit kemudian Amir dengan Hanif juga ke sana ke kantin. Terus akhirnya dia pamit. Oke, selesai dulu sampai di situ ya. Jadi biar ini teman-teman tahu dari kronologisnya dulu bahwa itu ada di dalam ya. Nanti baru masuk kepada substansinya kawan. Tolong ini pahami dan pahami ya. Lah setelah itu ya saya santai ngobrol, saya ngopi, saya makan dengan Fatoni, dengan Arif ya. Setelah itu tiba-tiba di grup rame, di grup FDS itu rame. Di grup FDS itu rame, terus Fatoni bilang pada saya, pembina, itu Amir dengan Hanif buat video. Wah, gitu loh. Awalnya sih saya cuekin, saya cuma komen-komen yang ada di bawah. Lah, setelah saya baca, setelah saya lihat, lah, itulah video yang ada kawan ya. Itu video yang ada, yang saya tunjukkan videonya yang barusan itu. Yang dikirim oleh Indah itu, yang dikirim tidak tahu oleh siapa di grup ya, video ini yang menceritakan seakan-akan Dr. Bakri dan Bupati itu tidak memahami bahwa dia itu tidak ditolak kuasanya Bakri. Dr. Bakri ditolak kuasanya oleh hakim itu karena kesalahan dan kebodohan daripada Mas Bakri maupun Bupati. Itu di situ di framing seperti itu, seakan-akan seperti itu, dengan nada-nada yang dibuat, yang diparodikan oleh Amir CS, Amir dan Hanif, yang dibuat parodi seperti itu, dan akhirnya itu menyebar luas dan dijadikan, dan ada beberapa orang yang percaya bahwa hal tersebut adalah bentuk dari kebodohan Dr. Bakri
dan juga Bupati Riau. Itu di grup, beberapa grup berbicara terkait dengan itu berdasarkan hasil dari parodinya si Amir dan Hanif. Oke. Akhirnya menjadi pertanyaan kita, kawan. Benarkah Bupati Riau dan tim hukumnya yang ada di dalamnya Dr. Hanif itu, Dr. Bakri tersebut adalah bodoh? Tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan yang dilakukan ketika dia menjadi kuasa, conflict of interest. Apakah mereka tidak paham? Ya, sehingga akhirnya surat kuasa yang ditandatangani oleh bupati kita kepada doktor, ya, kepada Doktor Bakri itu adalah salah. Oke, saya akan bercerita dan akan menceritakan kronologis terkait dengan hal tersebut. Pertanyaan kedua, ketika wartawan menanyakan kepada saya, Bang, benarkah surat kuasa bupati kepada Dr. Bakri ditolak oleh hakim? Saya tegas mengatakan iya. Di sidang ketiga, bukan di sidang ya, prasidang dismissal, sidang dismissal itu memang betul surat kuasa dari Bupati Riau kepada doktor, ya, kepada Doktor Bakri itu ditolak. Saya katakan betul. Di dalam parodi tersebut saya katakan memang betul itu ditolak oleh hakim. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu ditolak? Karena Dokter Bakri itu juga menjadi bagian dari Satgas Anti Premanisme, sehingga tidak bisa melakukan mewakili atau menjadi kuasa dari bupati. Artinya hakim benar itu di sidang dismissal yang ketiga, ya, hakim benar. Saya katakan, oke? Ini biar paham dulu teman-teman. Betul dan memang ditolak atau tidak diterimanya surat kuasa yang diterima oleh Dr. Bakri dari Bupati Riau. Selesai dulu. Kalau saya fair, kawan, kalau ditolak, nggak usah gunakan bahasa yang lain-lain. Jadi di dalam parodi tersebut itu sangat jelas, ya, bahwa itu ditolak. Oke, ya. Pertanyaan kedua, apakah sekelas Dr. Bakri, seorang pengacara muda yang sudah melalui level pendidikan bukan hanya level strata 1, bukan hanya level strata 2, tapi sudah masuk di level strata 3, yaitu doktor, tidak memahami hal tersebut? Nah, pertanyaannya begitu. Apakah Dr. Bakri bodoh seperti di dalam yang tersirat di dalam parodi yang mereka lakukan? Ya, itu pertanyaannya. Nah, maka di sini teman-teman harus memahami secara utuh kejadian kronologis sejak dilakukan namanya pendaftaran gugatan bupati oleh Amir Ketok Geriki di PT UN. Nah, ini biar tahu dulu, kawan. Biar paham dulu, ya, biar ini tidak kita menjadi ambigu, ya, teman-teman, ya. Tidak menjadi ambigu. Oke, saya katakan, saya cerita sedikit tentang kronologis, ya. Bahwa gugatan Amir Ketok Geriki yang itu dia menggunakan yang namanya Hanif sebagai pengacaranya, itu didaftarkan pada tanggal 13 Oktober 2025. Ingat, tanggal 13 Oktober 2025 dengan nomor perkara 126-G/2025-PTUN.SBY. Jadi nomornya adalah 126. Itu didaftarkan pada tanggal
13 Oktober 2025. Ini biar tahu berapa bulan ini sudah. 1 bulan. Ya. 1 bulan lebih. Dan di dalam gugatan petun itu berbeda dengan gugatan perdata lainnya, kawan. Ada di sana itu kalau gugatan petun sebelum masuk kepada sidang utama itu hakim itu memberikan penilaian-penilaian, memberikan evaluasi-evaluasi terhadap satu pihaknya, yang kedua terhadap dengan isi gugatannya. Jadi itu dulu. Jadi tidak langsung dihadirkan, langsung disidang, dipertemukan, itu langsung masuk kepada pokok perkara, tidak dulu, kawan. Tapi di sana dilakukan penilaian oleh majelis hakim. Majelis ya artinya 3 orang, lebih daripada 1. Jadi dinilai dulu, dilihat dulu isi gugatannya atau cara menulis gugatan sudah benar atau tidak, isinya sudah benar atau tidak, pihaknya sudah benar atau tidak, itu dilakukan penilaian dulu, kawan, ya. Jadi di sana. Nah, itu yang dilakukan oleh majelis hakim. Lah, dan pada tanggal 21 Oktober 2025, catat, dismissal pertama, ya. Dismissal pertama, pemeriksaan terhadap gugatan Amir Gerigi kepada Bupati Riau ada di dismissal pertama, yaitu tanggal 21 Oktober 2025 pemeriksaannya. Nah dengarkan dulu ini ya, yang hasilnya adalah majelis hakim itu melihat gugatan yang dibuat Amir Ketok Gerigi melalui pengacara yang bernama Hanif itu banyak kekeliruan. Ya. Banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya, yang pada akhirnya hakim mengembalikan lagi proposal tersebut. Saya katakan proposal saja, bukan gugatan, ya. Surat gugatan tersebut kepada Amir dan pengacaranya Hanif. Itu dismissal pertama untuk dilakukan namanya perbaikan. Ya. Apa yang dimaksud perbaikan? Perbaikan adalah hal yang harus dilakukan ketika yang dia kerjakan, yang dia tulis di dalam surat gugatan itu salah. Kalau salah, ketika kita sekolah SD itu dicoret, hasilnya 0, 0. Itu dikembalikan lagi oleh majelis hakim kepada Amir dan kepada Hanif sebagai pengacara Amir. Apakah itu normal, Bang Ipul? Itu normal. Ketika kita mengajukan petun pengadilan tata usaha negara, itu pasti ada koreksi di sidang pertama. Ya, dicoret-coret untuk diperbaiki. Oke? Itu normal, itu biasa, dan itu kita ngadakan pemakluman. Nah, ini kalau orang yang sudah pernah masuk ke sidang PT-UN, ya. Bang, apakah semua pengacara itu pernah ikut sidang PT-UN? Tidak semua pengacara masuk sidang PT-UN. Bisa saja pengacara hanya masuk di sidang pengadilan agama. Bisa aja. Atau dia masuk ke pengadilan negeri, bisa saja. Atau mungkin masuk ke pengadilan militer atau apapun. Jadi tidak semua pengacara itu mau dan mampu atau pernah punya pengalaman ke sidang PT-UN, ya. Jadi itu normal, kawan. Itu dismissal pertama. Prasidang dismissal pertama atau sidang dismissal pertama. Setelah itu hakim memberikan waktu seminggu, ya. Ini biar paham. Hakim memberikan waktu seminggu kepada Amir Ketok Gerigi dengan pengacara yang bernama Hanif untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki agar supaya tumpukan kertas yang katanya itu surat gugatan itu bisa diterima dan bisa disidangkan.
itu diberikan waktu seminggu. Bang, waktunya seminggu bang, sebentar dong. Lama kawan. Waktu seminggu itu lama untuk membuat perbaikan, bukan sebentar. Ketika kita memasuki namanya sidang pra-peradilan yang pernah saya kerjakan, pengadilan hakim pra-peradilan hanya memberikan waktu 1 hari. Ketika kita memberikan, wah ini Hanif datang ya, ini pengacara Hanif datang. Jadi memberikan hanya waktu 1 hari. Seminggu itu lama. Akan lama, itu akan terasa sangat lama ketika itu dikerjakan oleh orang yang belum pernah memahami namanya sidang. Itu lama ketika itu diberikan kepada orang yang bukan profesinya. Misalnya ke tukang beca, tukang bangunan, pedagang pecel, itu akan lama kawan. Tapi kalau itu diberikan kepada aduh ngelek ya. Waduh kok ngelek. Ngelek ya Indah ya. Oke aman. Itu akan lama ketika itu diberikan kepada orang yang bukan pengacara. Akan lama kawan. Ya, itu akan lama. Kalau itu diberikan kepada dagang bakso itu lama. Gitu loh. Tapi kalau ini diberikan kepada orang yang punya pengalaman 1 minggu itu cepat ya. Kalau yang kepada dagang bakso, dagang rojak, dagang pecel itu sepertinya waktu seminggu yang diberikan itu relatif itu terlalu cepat. Tapi kalau kepada pengacara itu lama kawan. Itu sangat lama. Ketika saya mengajukan pra-peradilan itu 1 hari loh. Dan itu saya perbaiki atau saya buat jawaban atau saya buat replik itu hanya dalam 1 malam. Selesai. Clear and clean, selesai. Ya, artinya apa? Waktu yang diberikan hakim kepada Amir dan Hanif itu cukup lama. Ya. Artinya apa? Dengan waktu seminggu dia itu seharusnya sudah selesai kawan. Kecuali tidak dikerjakan. Kecuali bingung atau bosan atau nggak tahu caranya mengerjakan, maka itu akan terasa cepat. Wah, kok sudah seminggu ya? Apa yang terjadi? Pada sidang dismissal pertama itu tidak ada tergugat ya atau kuasa hukumnya itu tidak ada. Ya, pada dismissal pertama itu tidak ada. Tergugat tidak ada. Dan ketika itu 1 minggu setelah dismissal pertama, yang mana proposal gugatan, itu saya katakan proposal aja lah, itu dicoret-coret dengan hakim untuk diperbaiki dan diserahkan lagi di kuartal atau minggu berikutnya, yaitu dismissal kedua. Ternyata Amir dan Hanif sebagai pengacaranya tidak datang. Nah, tidak datang saya juga tidak tahu. Apakah tidak datang itu karena kebangun kesiangan, atau karena tidak punya ongkos berangkat ke Surabaya, atau karena dia kebingungan menyusun namanya perbaikan surat gugatan. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Tapi apakah itu diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Yang pasti adalah pada sidang kedua di mana Amir Ketogeriki dan pengacaranya bernama Hanif seharusnya datang, itu tidak datang. Siapa yang datang? Itu pengacara dari Mas Bupati Rio. Oke? Simak, ini yang kedua dan ini koin dan kuncinya, poinnya kawan. Pada waktu Mas Dr. Bakri itu diundang atau hadir kepada sidang dismissal kedua, ternyata Amir dan Hanif tidak hadir dengan alasan Allahu a'lam bishawab. Itu seminggu ya tidak hadir. Saya tidak mempersoalkan di sana. Ya,
Saya tidak mempersoalkan di sana. Silakan teman-teman berasumsi apakah Hanif dan Amir ini kehabisan ongkos mau ke Surabaya, saya juga tidak tahu. Apakah Hanif dan Amir itu bangun siang, saya juga tidak tahu. Ataukah Hanif dan Amir kebingungan memperbaiki namanya gugatan tersebut, saya juga tidak tahu. Tapi faktanya Hanif dan Amir pada sidang kedua sesuai dengan jadwal itu tidak hadir. Yang hadir hanya ntar katol-tol ya. Yang hadir hanya Mas Bakri, Dr. Bakri, ya, hadir karena mendapatkan undangan untuk melakukan sidang. Lah, karena penggugat itu tidak hadir, sidang dismissal itu tetap dilakukan atau terjadi, kawan, ya. Sidang dismissal itu tetap terjadi. Nah, apa isinya? Yang pertama dulu, ini pahami ya, ini cermati, ini pahami omongan saya, karena disinilah teman-teman nanti akan melihat dan membaca bahwa parodi yang dilakukan Amir dan Hanif itu apakah berhasil membuat publik itu dibawa dalam pikirannya bahwa bupati dan kuasa hukumnya serta tim hukumnya bodoh, ataukah Amir dan Hanif itu ingin mendeklarasikan bahwa mereka berdua yang bodoh. Ini dengarkan. Pada sidang kedua, pada dismissal kedua, di mana Hanif dan Amir tidak hadir, di situ yang diperiksa hanya namanya Mas Bakri, Dr. Bakri, ya. Itu yang diperiksa saja. Apa pemeriksaannya? Terkait dengan syarat-syarat formil yang ada. Aduh, kok dibatasi, Rek? Apa terlalu keras ya? Tap-tap layarnya, kawan. Tap-tap layarnya. Ini berhenti nanti ini live saya ini. Tap-tap layarnya, kawan. Ini barusan sudah dapat peringatan dari tok-tok saya, kawan. Tap-tap layarnya dulu. Bahaya ini. Enggak. Bukan itu. Bukan rokok, bukan. Jadi adegan berbahaya. Jadi keras ya. Oke, saya lanjut. Pada saat, kawan, ini saya lemahkan dulu lah ya. Pada saat bukan asap. Karena ini memang akun keras ya, akun nasional. Ini room debaters pada waktu Pilpres kemarin. Jadi gini Mas TB. Pada waktu hari kedua atau dismissal yang kedua, itu yang diperiksa hanya Dr. Bakri sebagai kuasa hukumnya dari sebagai kuasa hukumnya dari Bupati. Ampungan wifi-nya dia mungkin. Ngampung ke Telkom aku, kawan, ya. Nggak punya wifi sendiri aku. Dalam pemeriksaan tersebut ditanya dengan hakim apakah penggugat atau kuasa hukumnya hadir tidak hadir. Maka dengan hakim, apa putusan yang sebelumnya, sidang sebelumnya itu adalah tetap perbaikan. Akhirnya kembali kepada kuasa hukum dari Bupati Riau, yaitu Mas Bakri. Di situ Mas Bakri juga ada penilaian, dan itu normal, kawan, seperti yang saya tadi katakan. Pasti ada dinilai, kayak saya kemarin dinilai juga. Harus apa saja yang saya lengkapi ya. Lah, pada waktu itu yang harus dilengkapi adalah susunan redaksi dari surat kuasa. Bukan apa-apa, susunan redaksinya saja. Karena memang saya kurang tahu ya bulan apa di mana surat kuasa petun itu berbeda dengan surat kuasa dari pengadilan negeri. Jadi ini normal. Kadang-kadang dia pernah berperkara 2024 di petun, lama tidak berperkara baru 2000, itu ada perubahan. Sama dengan surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil 2013 pernah saya gunakan, tapi ketika saya menggunakan surat insidentil lagi itu sudah berubah di 2019. Itu perubahan surat-surat saja, kawan. Redaksi dari surat kuasa. Adakah, pertanyaan saya, adakah, nah ini penting ini Mbak Indah, ini penting. Mas TB, ini penting. Adakah hakim mempersoalkan terhadap surat kuasa, ya toh,
surat kuasa dari Bupati kepada Mas Bakri tidak dijadikan persoalan. Apakah hakim mengatakan bahwa surat kuasa tersebut itu ada konflik of interest-nya? Tidak ada. Namun, nah ini tolong dipahami lagi ya. Namun, hakim mengatakan dan bertanya kepada kuasa hukum, bahkan memberikan pernyataan kepada kuasa hukum. Seperti tadi yang saya katakan, setiap gugatan ada penggugatnya dan ada subjek serta objeknya. Subjeknya adalah Bupati Riau, objeknya terkait dengan kebijakannya yaitu SK. Lah, di sini teman-teman harus dipahami. Lah, kenapa Dr. Bakri tidak dipersoalkan surat kuasanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya atau Majelis Hakim? Ya, di sini kuncinya kawan ya. Pada sidang yang kedua, di mana ini yang jadi rujukan Majelis Hakim membaca itu adalah surat gugatan Amir dan Hanif di pertama. Ya, ketika pertama kali mendaftarkan itu yang dibaca oleh hakim. Bagaimana itu? Ditanyakanlah oleh hakim kepada Dr. Bakri, ya. Loh, ini kenapa yang digugat? Nah, ini pahami ya. Kenapa yang digugat hanya ketua Satgas yaitu Syaiful Bahri? Dengan alasan karena saya dari sipil. Kenapa kok hanya Syaiful Bahri? Sedangkan di sana alasan ini hakim yang ngomong kepada Dr. Bakri. Harapan saya Dr. Bakri sekarang hadir ya. Padahal di dalam struktur Satgas tersebut itu ada sekretaris yang bernama Sadek, itu juga dari sipil, artinya dari LSM. Dan juga dua kuasa hukum yaitu Mas Bakri dan juga siapa ini namanya, Mas Eko Kintoko. Lah, kenapa kok hanya Syaiful Bahri? Itu pertanyaan hakim. Dengan menjelaskan isi gugatan yang didaftarkan oleh Amir dan Hanif. Yuk, saya minta pertanyaan dari teman-teman. Objek perkaranya pada sidang tersebut itu siapa? Ya, objeknya siapa? Surat keputusan kepada siapa? SK untuk siapa? Coba sekarang jawab, teman-teman. Kalau subjeknya Mas Bupati ya, objeknya adalah surat kuasa. SK surat keputusan. SK-nya itu diberikan kepada siapa? Atau gugatannya Amir dan Hanif itu gugatannya kepada siapa? SK-nya siapa? SK-nya siapa? Gugatannya kepada SK-nya siapa? Bukan Satgas. Pada 1 dengan 2. SK-nya kepada siapa? Yuk jawab, mungkin teman-teman biar paham. Ketua, objeknya adalah Ketua Satgas Situbondo yaitu Syaiful Bahri. Bang Ipul. Ya. Surat gugatan yang diajukan oleh Amir dan Hanif pertama didaftarkan hingga sidang dismissal pertama dan sidang dismissal kedua. Itu objeknya adalah SK Bupati terkait terhadap pengangkatan Syaiful Bahri sebagai ketua Satgas. Ya. Jadi SK itu surat gugatan itu objeknya adalah SK Syaiful Bahri atau Bang Ipul. Oke? Pertanyaan saya, kenapa hakim pada pemeriksaan kedua dismissal itu tidak mempersoalkan saudara Dr. Bahri menjadi kuasa hukumnya dari Bupati? Kenapa tidak dipersoalkan pada sidang yang kedua? Yuk, kenapa? Ayo, tepeng, biar ini kita berinteraksi kawan. Kenapa tidak dipersoalkan konflik of interest dari Bakri yang mewakili Bupati sebagai kuasa hukumnya? Kenapa kawan? Kenapa? Nggak, ini mempersoalkan dari apa yang saya katakan di depan, yaitu terkait dengan
apa namanya ludruk yang dilakukan oleh Amir dengan Hanif di depan PT UN. Kenapa kawan? Kenapa tidak dipersoalkan oleh hakim kepada Bakri dan Mas Bakri, Dr. Bakri? Kenapa tidak ditegur? Hei, kamu kok konflik of interest? Kenapa tidak ditegur ketika dismissal kedua? Tadi sudah ada yang masuk kayaknya, bagus kayaknya. Bukan penggugat tidak hadir, nggak ada masalah. Tadi ada yang masuk, ini bagus jawab pertanyaannya ini. Lah, dari siapa ini? Keren ini, keren masyarakat Situbondo ini, Poponnya. Dari Popon Giring. Coba itu disematkan Mas, Mbak Benda. Karena yang digugat Kasatgas, cuman bukan bupatinya tetap digugat kawan ya. Karena yang digugat adalah Kasatgas, bukan Satgas. Kalau Kasatgas Situbondo hanya satu orang, yaitu Bang Ipul. Tapi kalau Satgas itu ada 28 anggota, yang mana di dalamnya itu juga ada dari unsur kepolisian, TNI, PNS ya, juga dari BIN, Badan Intelijen Negara. Karena kenapa hakim tidak mempersoalkan itu dan itu bukan konflik of interest? Karena di dalam gugatan si Amir dan Hanif itu adalah Kasatgas. Kasatgas kawan. Jadi bahwa dan surat kuasa tersebut yang ditandatangani oleh Bupati kepada Mas Bakri itu jauh sebelum sidang dismissal kedua. Paham? Kenapa tidak dipersoalkan? Karena yang digugat itu SK-nya Kasatgas dari surat gugatannya Amir dan Hanif. Dan Amir dan Hanif tidak hadir pada waktu itu kawan. Ya, makanya hati-hati. Jangan membuat parodi yang kalian membuka borok kalian sendiri. Jangan buat parodi yang itu akan membuka kebodohan kalian sendiri, otak dangkal kalian. Jangan. Ada Bang Ipul di sini yang dia bisa mengungkap dari yang gelap menjadi terang. Kenapa? Karena surat gugatannya dari Amir dan Hanif itu yang digugat adalah bupati, objeknya adalah surat keputusan pengangkatan Bang Ipul sebagai ketua Satgas. Berapa orang? Berapa orang SK yang digugat? 1, Bang Ipul. Maka dengan surat gugatan yang dibuat oleh Amir dan Hanif itu secara sah, legal, dan tanpa konflik of interest, Bakri bisa mewakili bupati pada sidang kedua, pada dismissal yang kedua. Boleh. Karena yang digugat oleh Amir dan Hanif adalah ketua Satgas. Dari siapa? Dari statementnya hakim. Ada pertanyaan, ini kok aneh, kok ketua Satgas saja dengan alasan bahwa dia orang sipil, sedangkan di dalamnya masih banyak orang sipil yang lain yang menjadi anggota. Ini dari hakim kawan. Dari hakim. Lah, masuk ke 3. Akhirnya apa kawan? Hakim paham ternyata. Saya salut dengan petun ya, pengadilan tata usaha negara yang di Surabaya itu paham. Beliau itu seakan-akan seperti seorang psikolog ya. Hakim petun itu paham bahwa ini adalah seorang psikolog. Dia memahami kemampuan dari Amir dan Hanif itu jauh di bawah rata-rata. Tuh, tidak lagi seminggu dikasih waktu. Karena ketika seminggu dikasih waktu, dia tidak datang. Apa yang dilakukan oleh hakim? Dikasih waktu lagi 2 minggu kawan. Dikasih waktu lagi 2 minggu ini Amir dan Hanif untuk memperbaiki. Berarti waktunya ada berapa? 3 minggu.
Makanya saya katakan, ini luar biasa hakim ini. Bisa mampu menelusuri kedalaman dari kemampuan Amir dan Hanif pengacara ini. Ini kalau seminggu kayaknya belum selesai lagi nih, nggak datang lagi nih. Mungkin begitu hakimnya ya. Ebri beto 2 minggu boleh kawan. Dikasih waktu 2 minggu lagi. Dan selama saya pernah mengikuti ruang persidangan, jarang diambil 2 minggu kalau tidak ada sesuatu hal yang urgent. Makanya saya katakan bahwa 3 majelis ini mungkin setelah rapat, jangan dikasih seminggu kawan. Jangan. Ini kalau pengacaranya handal, dikasih 3 hari selesai. Kemarin kita kasih seminggu belum selesai, belum hadir ini. Gimana? Kasih waktu 2 bulan. 2 minggu. Sorry, 2 bulan minyak abit kelut. Dikasih waktu 2 minggu kawan. Dari sidang kedua. Dari sidang kedua dikasih waktu 2 minggu. Oke? Yang dari sidang pertama dismissal dan sidang ketiga yaitu pada tanggal 11 kemarin, 12 ya, 11 ya. Di mana Bang Ipul juga dipanggil. 2 minggu. Bang Ipul dipanggil sebagai tergugat intervensi. Siapa yang ngajukan? Bang Ipul. Saya bilang kepada Mas Bakri, Mas Bakri, ketika nanti ajukan kepada majelis hakim, Bang Ipul ngajukan diri sebagai tergugat intervensi. Bang Ipul bro. Akhirnya sidang ketiga, dismissal yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Waktu yang diberikan 3 minggu oleh hakim kepada Amir dan Hanif, alhamdulillah ternyata mereka datang. Gagak kan? Berarti kan dalam pikiran saya pada waktu saya ketemu, wow, berarti sudah diperbaiki ini namanya surat gugatannya, ya kan? Karena datang. Waktu 3 minggu kawan. Waktu 3 minggu itu kalau seorang pengacara kawan, kalau beracara bisa menyelesaikan 10 kasus perdata 3 minggu itu. Membuat surat gugatan itu 10 kawan. Bisa 20 kalau dia cerdas. Itu 10 bisa. Ini 3 minggu hanya untuk melakukan perbaikan dari 1 kasus petun surat gugatan. Tapi sewaktu dia datang, saya itu bahagia kawan. Saya senang. Wah, berarti ini selesai sudah. Artinya ini selesai surat gugatannya. Oke ya. Masuklah ke sidang di mana saya hadir yang tadi saya katakan. Oke? Ini sidang ketiga sudah yang dihadiri oleh penggugat Amir dengan bantuan pengacara Hanif, tergugat Mas Rio yang diwakili oleh tim hukum Pemkab yaitu Mas Bakri dan saya sebagai tergugat intervensi. Oke, sudah selesai yang saya tadi kan. Saya dikasih masukan sama di sini seperti itu kan. Besok kasih surat ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin. Oh siap. Pada waktu itu hakim membacakan. Pak, sampean boleh menggunakan hak tergugat intervensi atau juga tidak menggunakan juga tidak apa-apa, Pak. Itu ke saya. Ya. Ada untung ruginya. Ya, untungnya banyak lah, sampean bisa tahu. Ruginya ya sampean sering kesini, menghabiskan waktu dan uang mungkin yang dimaksud. Saya tanyakan pada sampean ini sebelum saya suruh keluar, sebelum selesai yang di saya. Saya tanyakan sampean, Pak. Apakah sampean akan mengambil hak intervensi ini ataukah tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sampean itu akan menggunakan kuasa hukum atau tidak? Langsung saya jawab. Izin yang mulia, izin majelis. Saya sebagai ketua Satgas Situbondo,
saya akan melakukan hak saya mengambil menjadi tergugat intervensi. Itu yang pertama. Langsung saya, sesungguhnya pada waktu itu dikasih waktu untuk saya menjawab, kawan. Ya silakan sampean pikir, nanti sampean kasih jawaban pada kami. Tidak majelis, saya sudah nyiapkan jawaban saya sekarang. Yang pertama, saya akan mengambil hak sebagai tergugat intervensi. Oh, berarti sampean akan masuk. Siap, saya sebagai tergugat. Yang kedua, saya akan menghadapi sendiri sebagai tergugat intervensi tanpa saya menggunakan kuasa hukum. Itu saya jawab, itu yang kedua. Oh, berarti dihadapin sendiri. Siap majelis, siap yang mulia. Dalam batin saya bukan Amir, saya Bang Ipul, yang saya tidak pernah memilih gelanggang untuk saya beracara. Di pengadilan negeri oke, di kepolisian oke, di Polda oke. Itu Bang Ipul. Tidak pernah saya tuh nyeret namanya pengacara. Bang Ipul. Makanya saya katakan, mun bedolan jagal ma bengal, mun gendeng jak terma penter. Itu maksud saya. Akhirnya selesailah yang saya, ya, keluarlah. Dan saya katakan di luar, saya tidak akan membiarkan Bupati Situbondo berjuang sendiri menghadapi orang-orang yang gak jelas, yang hanya mengandalkan rambut panjangnya tanpa isi otaknya. Saya tidak akan membiarkan dia sendiri. Saya harus mendampingi. Karena apa? Karena Bupati Riau itu sudah melakukan kegiatan kebijakan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya tidak mau Bupati Riau berjuang sendiri. Bang Ipul akan menghadapi. Dan Bang Ipul akan menghadapi dengan cara Bang Ipul tidak perlu didampingi, dikep-kep oleh orang lain. Bang Ipul akan hadapi sendiri. Keluarlah saya. Lah. Inilah akhirnya menjadi parodi, ya, dari Amir dan Hanif yang keluar tadi yang saya sebutkan. Oke, mungkin yang baru hadir akan saya buatkan, akan saya tunjukkan lagi. Biar paham kenapa Bang Ipul akhirnya membuka dua persoalannya. Mas detik dulu juga nan generasi Tangerangan. Mbak nana bupati nama datang kuasa hukumnya belum Bang. Mbak nana pengguna Mbak nah Kriri ya kan bagian dari Satgas. Konflik of interest dari ya. Itu nah perkara kamu nanti itu. Mbak nanti terkali ya. Waktu Mbak nanti ada bakti ya perkara TV berarti. Jadi nah. Kan bagian dari Satgas jadi ya. Salah bupati prinsipal. Salah Bupati Jiria, ngaji Caturahami. Aktif. Itu kuasa mana, itu WHO mana? Yang kita hadir ada drognya. Oke. Inilah parodi yang dibuat oleh Amir, seakan-akan Bupati itu bodoh, Bakri itu bodoh, atau Dr. Bakri itu bodoh. Luar biasa, keren banget ini orang. Dia lupa, mungkin yang lain tidak paham. Dia lupa bahwa di samping Bupati ada Bang Ipul, kawan. Di samping Mas Bakri ada Bang Ipul, kawan. Dia lupa. Dan ketika masuk pada posisi saya sudah keluar, ya toh, di sanalah pemeriksaan dari tergugat dan penggugat. Oke. Karena dua minggu sebelumnya penggugat Amir dan Hanif tidak hadir, ya kan? Maka sekarang hadir dan menyerahkan namanya surat gugatan yang diperbaiki. Oke, surat gugatan yang diperbaiki. Dan
Saya flashback lagi yang kedua. Saya tanyakan lagi pada teman-teman. Pada waktu dismissal yang kedua, objeknya surat kuasanya, surat keputusan SK-nya siapa yang digugat oleh Amir? Coba jawab lagi. Dismissal yang kedua, SK-nya siapa yang digugat oleh Amir dan Hanif? Bantu tetap layar kawan, banyak laporan ini. Kasatgas. Dan Bakri tidak dipersoalkan karena yang digugat adalah Kasatgas. Sah di mata hakim bahwa surat kuasa dari Mas Bakri, Dr. Bakri itu sah. Ada waktu gugatan yang sidang dismissal yang kedua. Namun ketika pemeriksaan di dismissal yang ketiga, surat gugatan yang sudah diperbaiki dengan Hanif dan Amir, di situ ternyata objeknya surat yang digugat itu bukan hanya Kasatgas, tapi Satgas. Pada waktu yang ketiga di situ baru tahu, hakimnya juga baru tahu karena baru diperbaiki. Ternyata yang digugat, yang dirubah di dalam surat gugatan yang itu disuruh perbaiki, ternyata objek perkara hukumnya itu dirubah. Bukan lagi dan bukan hanya SK-nya Kasatgas, tapi SK Satgas. Lah, kalau sudah dirubah seperti itu, secara otomatis hakim membaca bahwa Dr. Bakri bagian dari Satgas. Maka nggak boleh. Begitu teman-teman. Maka nggak boleh. Oleh karenanya hakim langsung memberitahukan kepada Mas Bakri. Karena gugatan sekarang berbunyi bukan hanya Kasatgas, tapi juga Satgas yang di dalamnya ada Mas Bakri. Maka Mas Bakri tidak bisa mewakili Bupati. Salahkah hakim? Tidak salah kawan. Hakim sudah benar. Oleh karenanya hakim juga memerintahkan kepada Bang Ipul sebagai Kasatgas bahwa seluruh anggota Satgas yang di dalamnya itu ada dari unsur polisi, dari unsur TNI, dari unsur Pemda, dari unsur pengacara, dari unsur Badan Intelijen Nasional untuk memberikan kesempatan apakah mereka akan menggunakan hak intervensi lagi atau tidak. Tapi kenapa ketika yang kedua hanya Bang Ipul yang diberikan kesempatan intervensi? Karena yang digugat oleh Amir dan Hanif itu hanya Kasatgas. Itu yang kedua kawan ya. Paham sudah? Lah apakah Bupati bodoh? Enggak. Apakah Mas Bakri, Dr. Bakri itu bodoh? Enggak kawan. Karena surat gugatannya itu dirubah ketika dan kita mengetahui itu pun di depan hakim itu yang ketiga. Yuk, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pada hari ini Bang Ipul menjelaskan secara utuh kronologis kejadian yang semula parodi yang dilakukan oleh Amir dan Hanif itu ingin mempermalukan Mas Bupati dan juga Dr. Bakri. Sekarang terkuak siapa sesungguhnya yang menunjukkan kebodohannya di depan publik, menunjukkan keintelektualnya di depan publik. Siapa sekarang? Ayo ngomong, siapa sekarang yang menunjukkan kebodohannya di depan publik? Yang mengatakan Bupati itu tidak tahu apa-apa. Bupati itu cerdas kawan. Tim hukum itu cerdas. Meskipun rambutnya pendek-pendek tapi otaknya lebih panjang dari yang berambut panjang. Itu tim hukum. Tak kira bengal je. Jeralah berempat kali ya jeng bingko. Ayo live bareng. Tak kira bengal.
Mereka mempermalukan dirinya sendiri bahwa yang pertama, mereka surat gugatannya itu dari awal sudah salah. Bukan Dr. Bakri yang salah, bukan Mas Rio yang salah, bukan tim hukum yang bodoh. Karena memang yang digugat pertama itu adalah Bang Ipul. Bakri dengan Bang Ipul itu berbeda. Maka disitulah konflik of interest tidak bisa digunakan. Ketika pertama membuat surat gugatan dan juga sidang dismissal kedua. Ya. Jadi bukan salah. Bagaimana orang ini akan merubah SK-nya? Bupati akan merubah SK-nya pada kemarin, pada hari yang sama. Nggak bisa, itu bukan Aladin, kawan. Itu bukan Aladin. Karena kalian membuat surat gugatan dari awal pendaftaran hingga itu kalian sudah salah sasaran. Kalian masuknya kepada Bang Ipul, kepada Kasatgas. Di situ kebodohannya menyusun namanya surat gugatan. Makan papen tergelut sebelum menyusun surat gugatan. Pak cerdas lun. Mon ki gendeng, mon ki budu, ambulun gitu loh. Belajar dulu, nggak ada masalah. Belajar dulu, belajar sampai tidak ada masalah. Begitu loh. Ya, nggak usah kawan, lebih baik digandengkan dua, cari event terbesar, saruh alun-alun berhadapan dengan saya. Ya, nggak usah dengan level-levelan, langsung berdua pakai podcast. Bang Ipul siap kapan saja, gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Loh, Bang Ipul bro. Iya toh. Ada nyorotan men Bang Ipul kawan. Ada nyorotan. Agendakan aja 450.000 orang untuk ngajak agar Amir mau berhadapan dengan saya di stadion atau dimanapun silakan. Pakai moderator siapapun silakan. Kalau untuk kebaikan, untuk kebenaran, Bang Ipul tidak akan pernah mundur kawan. Dan saya tidak akan menggunakan pengacara manapun untuk mendampingi saya. Bukan karena saya hebat, tapi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan sendiri. Saya tidak mau menyeret orang yang tidak salah masuk kepada hal kebodohan kita sendiri. Gak mau saya kawan. Ya. Oke. Jadi tidak salah. Karena itu surat kuasa dibuat jauh hari sebelum pertemuan atau sidang dismissal ketiga. Itu jauh hari. Maka dengan hakim diarahkan gak bisa sampean bisanya itu intervensi seperti Bang Ipul. Itu yang hakim sarankan. Akhirnya surat kuasa dari Rio, dari Bupati yang semula Mas Doktor ya, Doktor itu Bakri mewakili Bupati sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah surat gugatannya dirubah gitu loh. Satgas. Jadi semua anggota Satgas termasuk Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Binmas, Kasintel, Pasintel, semua digugat oleh Amir. Semuanya. Maka mereka tidak bisa mewakili Mas Rio. Jadi nggak salah, yang salah kamu, Mir. Kamu membuat surat gugatan tanpa kamu pikir. Ya nggak tahu apa kamu punya pikiran atau enggak. Kalau itu dari awal gugatanmu kepada Satgas, saya yakin seyakin-yakinnya baik Bakri maupun Mas Eko itu tidak akan menjadi kuasa hukumnya Mas Bupati. Karena mereka orang cerdas, mereka bukan orang bodoh. Gitu loh. Tapi kamu menunjukkan dengan membuat parodi seperti itu, kamu menunjukkan bahwa kamu membuat surat gugatan di awal sudah lopot. Asa bola lun manggana. Ini yang dihadapi oleh kamu, bukan kontraktor-kontraktor bodoh yang mudah kamu gertak. Ini tim hukum dan Bang Ipul yang akan berhadapan dengan kamu. Ini bupati yang kamu hadapi, bro. Tim hukum.
hukum yang mereka sudah SHMH sama doktor. Ayolah ngaca. Ngaca. Kalau kacamu belum jelas, kalau kacamu belum tegas, bentor lagi deh aja ke jendela. Biar cerdas kamu itu pikirannya kamu. Oke, paham sudah teman-temannya? Jadi bukan Mas Bakri, bukan Dr. Bakri dan Mas Rio yang bodoh. Jadi parodi itu untuk memparodikan dirinya sendiri. Ya, parodi itu memberikan parodinya dia sendiri. Mas Rio itu orang cerdas, kawan. Bang Ipul saja mengakui kecerdasannya kok. Bang Ipul loh mengakui, amin aku. Alhamdulillah Situbondo mendapatkan bupati. Bukan hanya cerdas tapi hatinya suci murni untuk membangun Situbondo, mau berkorban, bukan ngambil anggaran dari negara. Itu Mas Rio, kawan. Ya. Oke. Saya tunjukkan lagi parodinya. Coba. Mas Rocky, Lapas detik dulu juga dan sidang gerahan. Nada bupati nama datang kuasa hukum dah berembah bang. Mbak nada. Kau guna mbak nah. Bakri ya kan bagian dari satgas. Konflik of interest dia. Mbak, itu nah perkara kawan nanti. Mbak, nasi terkali ya. Kau guna mbak nasi ada bakti ya perkara ini berarti. Jangan nah. Kan bagian dari satgas jadi ya. Salah bupati prinsipal jadi ya Bakri jadi ya. Berarti yang kita hadir ya bang. Tapi kuasa mana? Tapi WHO mana? Yang kita hadir banyak. Ada lo drognya. Aku tertawa, kawan. Aku aslinya kasihan loh ya. Dengan usia dia yang sudah senja seperti itu, saya tuh kasihan. Tapi begini loh ya, saya juga punya tanggung jawab, kawan, untuk mencerdaskan masyarakat Situbondo. Mage boy parodi untuk menunjukkan kebodohannya sendiri gitu loh. Ayolah. Oke, itulah kenapa Mas Bakri disarankan untuk tidak bisa jadi kuasa hukumnya Mas Bupati lagi, karena gugatan perbaikan yang dilakukan oleh Amir dan Hanif itu adalah Satgas, bukan lagi Kasatgas ya. Bravo untuk tim hukum. Tenang, ada Bang Ipul. Kalian diem, Bang Ipul tidak akan pernah diam untuk mengungkap namanya kebenaran. Oke? Sudah ya? Oke, kita tunjukkan lagi siapa faktor kebodohan. Mungkin teman-teman dari tadi sudah berpikir ya. Mungkin dari tadi sudah berpikir, Bang, kayaknya abang untuk yang ketiga ini gugatannya, surat gugatannya sudah benar ya Bang ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi saya membahas yang tadi dulu, bagaimana parodi itu sesungguhnya memparodikan dirinya sendiri. Oke? Ternyata kawan, ternyata itu hanya upaya dia untuk membuat parodi sehingga orang lain membaca Mas Rio dan tim hukum bodoh. Ternyata kawan, ini dengarkan, ini penting kawan. Ini penting kawan. Saya tanyakan pada teman-teman, berapa minggu hakim memberikan waktu memperbaiki surat gugatan? Saya tanyakan dulu, yang dengarkan dari tadi, berapa minggu majelis hakim memberikan waktu kepada Amir dan pengacara Hanif untuk memperbaiki gugatan? Yuk jawab dulu, mau nginoma kopi dulu kawan. Ada 2 minggu dan 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu, yang 2 minggu setelah sidang dia tidak datang kawan. Itu dikasih waktu 2 minggu lagi. 3 minggu sejak dismissal pertama. Nah ya, 3 minggu kawan. Lama ya. Dan dalam pikiran saya itu selesai kawan. Karena hanya orang bodoh yang dikasih waktu lama selama 3 minggu tidak selesai. Saya punya keyakinan meskipun Hanif masih pengacara baru, ya, masih pengacara yang baru, tapi saya yakin lah, karena dia yakin saya sekolah gitu loh. Saya yakin itu selesai.
Saya yakin itu selesai kawan. Kenapa? Bang Ipul yang tidak pernah sekolah saja buat gugatan. Semalam selesai kawan. Pemikiran saya mungkin kira-kira saya tanya dulu sama teman-teman ini. Kira-kira gugatan itu selesai apa tidak kalau di 3 minggu kawan? Coba jawab dulu biar kita enak ini. Selesai apa tidak kalau 3 minggu kawan? Gak apa-apa, ini seluruh Indonesia ini. Ini yang nonton seluruh Indonesia kawan. Sebanyak teman-teman saya dari apa itu namanya pengacara dari Sumatera ini ada semua di sini. Selesai ya? 3 minggu loh, selesai banda ini. Lebes, selesai. Ada yang ngomong tidak selesai, 3 minggu loh kawan. Ini pengacara kawan saya kebaik. Bareng jangan saya ngaku aktivis gitu loh. Ranta bang, harus selesai lah. Belum, ada yang ngomong belum Mbak Indah. Kau tak yakin sekali sih Mbak Indah ini. Kenapa tidak yakin dengan dia? Hampir. Nggak gini loh, pembandingannya begini. Bang Ipul saja buat pra-peradilan dikasih waktu hanya semalam kawan. Dan itu selesai. Ini 3 minggu diberikan kepada seorang pengacara. Selesai dengan seorang aktivis yang katanya itu aktivis senior. Itu selesai apa enggak? 3 minggu. Selesai artinya benar. Ya hakimnya dikasih waktu seminggu tidak selesai kawan. Tidak datang. Selesai apa enggak dulu ini terakhir. Selesai apa tidak itu kalau seorang pengacara dan aktivis yang mengaku senior itu dikasih waktu 3 minggu untuk memperbaiki. Bukan membuat ya, memperbaiki. Kalau memperbaiki cuma ngedit-ngedit tuh loh. Selesai Pak? Oke selesai. Oke close. Selesai. Itu pikiran orang normal ketika melihat seseorang yang berprofesi sebagai pengacara dan yang mengaku aktivis senior seharusnya selesai dan beres yang kemudian nanti akan berlanjut kepada sidang. Faktanya apa faktanya? Faktanya ternyata perbaikan yang dilakukan oleh Amir dan pengacaranya Hanif itu masih dicoret-coret oleh hakim. Coret dengan hakim. Dan disuruh dan diminta untuk dilakukan perbaikan lagi. Lagi itu kok ngenyek Mas Bakri gitu loh. Buat apa parodi seperti itu. Faktanya Ki lopot tak kebaik kawan. Ki salah saya beri bekto saya saja menyakna kawan. Remedi Polen ya bang. Iya remedi Polen kawan. Mengenaskan sekali. Mengenaskan. Faktanya itu ternyata waktu 3 minggu bi hakim Ki eret coret Polen. Sudah dikasih waktu yang lama, masih lopot, masih salah. Allahu Akbar, Subhanallah. Saya berpikir apa sih yang ada di dalam pemikiran hakim kalau melihat seorang pengacara dan aktivis senior membuat dan menyusun gugatan petun seperti itu. Nanti kalau dalam sidang saya akan ngomong dengan hakim. Majelis hakim, tolong jangan pikirkan hal yang sama. Tidak semua warga Situbondo itu sama dengan kemampuan otaknya, sama dengan Amir dan Hanif. Ya pasti yocol pada kan repot kawan. Cuma minta 2 telasan. Cuma minta dua gerhana bulan. Faktanya belum selesai. Faktanya kita mari kawan. Oh, udah jembolin kasur baja ini berak ngoreksi kawan.
Karena yang saya harapkan itu kalau datang ke Surabaya, saya berhadapan-hadapan dengan mereka. Saya uji mereka. Yuji ya biko kawan. Lamun kita datang ke Surabaya mareksa boleh. Puka sogana. Tolong, tolong. Kenapa akhirnya saya membuat ya statement di media Amir make 50 suruh saya suruh tambahin lagi kawan. 50 pengacara lagi. Gitu loh. Itu saran saya, mak cepet mare kawan. Mak cepet mare. Gitu loh. Gitu loh. Kan saran saya begitu. Sorongan kui pengacara saya ketik beki bolen biar cepet mare tak kaso kawan. Saya itu kalau sidang ya misalnya sudah sidang kaso normal saya oleh pengalaman kawan, oleh belajar gitu loh. Tapi mungkin soro ada hakim ngoreksi proposal gugatan na Amir bareng Hanif bolen kan kaso kawan. Mare apa nah itu bang? Bukan tak neng tangin di ngaki ya. Maka so petugas songguan mas. Maka so petugas itu makanya aku khawatir. Saya khawatir hakim petun itu berpikir wah jangan-jangan kualitas masyarakat Situbondo itu sama dengan Amir dan Hanif kan kasihan. Mudah-mudahan aja tidak gitu loh. Sehingga mereka masih menghormati masyarakat Situbondo gitu loh kawan. Ayo ngelek lagi ya. Ngelek lagi kawan. Padahal sudah tap-tap layar ya. Ini mulai gila banyak pemberitahuan. Karena ada yang melaporkan kawan. Oke, siap. Ya, selesai ya. Begitulah cerita dan ceritanya kawan. Parodi yang dibuat yang semula untuk menjatuhkan Mas Bupati Riau dan juga Mas Dr. Bakri. Inilah hasilnya. Hasilnya sekarang. Dan silakan siapapun yang rekam layar dari tadi silakan bagikan. Saya bertanggung jawab terhadap itu kawan. Kalau misalnya Amir dan Hanif tidak terima, yuk kita buat podcast. Ayo kita buat podcast. Kalian yang jadi yang ngatur, ada mau kok saya ngatur. Yo jurakan Con TV. Kalian yang ngatur. Moderatornya pakai siapapun, lokasi di mana. Ayo kalau bisa di alun-alun. Gitu loh. Ya. Kalau bisa di alun-alun. Kita buat panggung besar agar masyarakat Situbondo itu paham. Oh. Aku sombong tak pati nyaman kaso ya dari kasonnya karena gini ya, kalau ke Surabaya aku sih nggak ada masalah ya. Paling ya berapa sih bensin berapa, ngakan pecel saya berapa. Tapi kalau nyonya ikut kawan kayak kemarin kawan ngoras ATM kawan. Nama TP itu egelejeri kawan, naleng-leng kawan. Mau tak ngakan sushi tak nyaman mau KTP kawan. Ini saya berat ke saya kawan. Berat ini hidup kawan. Ongguan deh indah walang. Kemah Mas Bupati sore tak temu wadan teh orang ngopangarana dari sidang langsung pulang. Seneng nyonya Mas. Dinda seneng nyonya agak lejer nang ETP. Iya murah sih, memeleset tong kawan. Kopi into seket kawan. Palang kawan. Tak baik kawan, jangan Mas Hargadana, Mas Hargadana itu tak baik kawan. Ini kalau aku, nyonyaku malah seneng ketika aku ngomong, aku ini masuk gugatan intervensi, tergugat intervensi saya. Di mana saya? Di Surabaya. Iya saya. Seneng ya kawan. Seneng kok lah, nyangka lah ini aku. Nyampe di Surabaya langsung ikut klub tenis lapangan. Sejam 250.000 kawan. Berat kawan. Tak baik kawan. Minta ganti ke Amir. Janganlah. Jangan.
Ya untuk Situbondo tidak apa-apa. Debat langsung, silakan atur. Yang bisa membuat Amir berani tampil di panggung bersama dengan saya, silakan atur. Ya, mau engkau bi indah mari lah nenge grup, belum ada kabar. Silakan, nggak apa-apa. Saya tidak ngendengkan Amir, tapi saya hanya ingin mempelajari dia untuk belajar berani tampil di depan publik gitu loh. Mon berak kamera ekere nenge grup itu enteng kawan. Mantar Maria. Tapi ini terakhir ya. Kalau dia ternyata Pak Gun dikoreksi tidak benar, maka ditutup loh. Sidangnya ditutup, tidak dilanjut lagi. Kan pas tak lebur sana kawan. Nggak bangaran terus apa tempura, terongan. Ya mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Amir mendengar nasihat saya untuk dia konsultasi dengan 50 pengacara agar itu diterima. Iya tak seru. Padahal aku kan lama tidak gunakan akun Bang Ipul Sakira ini gitu. Karena apa? Tak ada topik gitu loh. Pak tepak kerikina. Ya, jadi sekali lagi masih asik ini kayaknya ya, masih asik ya. Tapi kayaknya cukup ya teman-teman ya. Aku ajuale pakan nakoi lho kawan. Tak baik ini kawan, kebaya gente beri saya keluar kawan. Kaso hakim coret-coret bang iya. Baca lanjut kawan. Ngua ajuale pakan nakoi lho kawan. Kebaya tense beri kawan. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi saya bukan ingin menjatuhkan atau apa, tapi sebagai bagian yang digugat oleh Amir dan juga Hanif, saya punya hak untuk membela bupati saya punya hak untuk membela kuasa hukum bupati yaitu Mas Bakri, dan saya punya hak untuk membela Satgas yang saya pimpin, saya punya hak juga membela diri saya sendiri. Makanya saya buka semua hari ini agar supaya masyarakat Situbondo tidak berkatut, tidak terlarut dalam framing-framing sesat yang kemarin diberikan melalui parodi dan berita-berita yang menyesatkan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa menghibur masyarakat Situbondo, bisa memberikan masukan masyarakat Situbondo, terutama bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bicarakan. Kalau masih bodoh, monki goblok, monki gendeng, jangan berusaha untuk tampil. Tampillah kamu ketika kamu terampil, ya. Jadi seperti itu kawan. Ini tak baik sudah kawan, ya. Oke. Lalu dekik lun, ambulun. Ya, malah mulai gelak lah siara gila. Dari saya Bang Ipul tetap semangat masyarakat Situbondo, objektif menilai seseorang. Kalau Mas Bupati itu benar, maka ayo kita benarkan, ayo kita reward, tapi kalau salah, ayo kita ingatkan. Jangan karena kita dekat atau kita bermusuhan dengan Bupati, kita tidak objektif menilainya. Ya, siapapun bupatinya, kalau dia berbuat baik untuk Situbondo, ayo kita hargai, kita reward, ya, kita sanjung ya. Tapi kalau dia salah, dia nyuri uang kita, ayo kita hajar bersama-sama. Dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bupati di tahun pertama dengan melakukan proyek sebanyak ini, yuk saya mengajak masyarakat Situbondo buat VT sebanyak-banyaknya yang sudah kalian lewati, jalan-jalan yang sudah kalian lewati ya, yang sudah bagus. Agar apa kawan? Agar Bupati punya nafsu ya, nafsu terus, atau dia kecanduan terus untuk berbuat baik kepada masyarakat. Kenapa? Ketika beliau itu melakukan sesuatu terus ternyata masyarakatnya suka, caranya suka bagaimana? Yuk buat VT sebanyak-banyaknya, kirim di medsos bagaimana kalian sudah merasakan dari Bupati sekarang yang turun ke proyek-proyek dengan benar ya. Saya tunggu kawan ya. Saya tunggu. Tujuan saya bukan apa-apa kawan. Saya ingin agar Mas Rio itu dia itu kecanduan berbuat baik kepada rakyatnya, bukan maling uang rakyatnya. Kita kawal Mas Rio dengan baik, kita awasin Mas Rio dengan baik, kita bantu Mas Rio dengan baik,
dan kita sanjung Mas Rio dengan baik, kita berikan reward kepada Mas Rio dengan mengupload apa yang sudah Mas Rio lakukan kepada masyarakat Situbondo, dan kita kasih peringatan Mas Rio. Kalau tidak mau didengarkan, kita tegur Mas Rio. Kalau tetap tidak mau didengarkan ketika dia mencuri uang rakyat, menyakiti orang rakyat, ayo kita bersama-sama turun, kita berteriak di depan telinganya Mas Rio, ya. Tapi kalau berbuat baik, kita harus bersama dengan Mas Rio. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul, tetap semangat saudaraku masyarakat Situbondo. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah kita mendapatkan bupati yang luar biasa. Kita jaga Mas Rio sebagai pondasi agar beberapa tahun ke depan ada contoh bupati yang betul-betul memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Ini untuk Situbondo kawan. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar, bum bum Garda Sakera.